Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video tutorial. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara membuat sebuah kelas Teams yang baru. Oke, saya perlihatkan bagaimana caranya untuk membuat kelas Teams. Nah, teman-teman semua, ketika kita akan bekerja, maka kita selalu memulai pada office.com. Nah, office.com, saya telah masuk pada office.com. Di sini saya telah membuka sebuah Teams, namun saya akan memperlihatkan bagaimana caranya ketika kita akan membuat Teams yang baru. Nah, jadi di sini kita masuk dulu di All Teams. Nah, di sudut kanan atas ada Join or Create Team. Nah, kita klik. Kemudian kita buka Create Team. Nah, ini ya. Nah, di sini ada 4 pilihan yang disiapkan. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan semua, teman-teman semua. Ketika membuat kelas pembelajaran, maka gunakan kelas. Ketika membuat komunitas profesional, maka pilih yang kedua. Ketika membuat kelas untuk staff, maka buat yang ini, dan sebagainya. Kita pilih yang pertama ya. Nah, sebagai percontohan, kita buat nama kelasnya, misalnya kelas 12 MIPA 1. Nah, description-nya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Saya memilih tidak mengisi, sehingga kita lanjutkan pada langkah selanjutnya, klik next. Maka kelas kita dibentuk oleh Microsoft Office. Nah, di sini kita dapat menambahkan siswa secara manual, namun ketika kita tidak ingin menambahkan secara manual juga tidak apa-apa, nanti bisa dibagikan link kepada siswa kita atau bisa join a team with a code. Nah, kita skip. Kelas kita telah terbentuk ya. Nah, di sini kita bisa memanage kelas Teams kita, boleh diganti gambar dengan change team pictures. Misalnya kita cari gambar yang ada di sini, ada beberapa yang tersedia. Misal tidak ingin menggunakan yang ini, boleh mencari di bagian upload. Apabila ada gambar dari laptop kita, nah selanjutnya saya ambil salah satunya saja yang ada di sini, saya ambil yang ini ya. Nah, kita update. Setelah itu maka akan tersave. Nah, telah berubah tampilan dari kelas kita. Nah, selanjutnya pada titik 3 yang sejajar dengan nama kelas kita, di sini ada more option. Boleh kita lihat apa isinya. Yang pertama ada manage team. Apa sih isinya ketika kita mengklik manage team? Boleh diklik. Nah, isinya seperti ini. Nah, di sini tertulis nama ownernya siapa. Kemudian kita bisa menambahkan siswa di sini secara manual. Nah, jadi kita klik yang ini, maka akan muncul search for students. Nah, di sini boleh kita ketik misalnya Ira Mardiana. Nah, maka akan muncul nama Ira. Sesuaikan yang mana siswa kita. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita close saja yang ini. Nah, ini ketika kita memberikan link kepada siswa kita, maka dia akan masuk pada pending request. Itulah kelebihannya ketika kita memberikan link, maka mereka tidak akan bisa langsung masuk. Jadi kita bisa melihat apakah mereka ketika misalnya membuat kelas pelatihan, maka kita bisa melihat apakah kelas itu, apakah siswa itu masuk sesuai dengan akunnya. Nah, apakah siswa kita masuk sesuai dengan akun yang kita berikan? Apakah itu akun mereka yang sesuai itu ya? Nah, ini channel yang kita buat. Karena di sini saya belum membuat channel, jadi masih general yang tertulis. Kita boleh add channel dari sini.
Nah, di sini ada setting. Ketika kita mengklik setting, maka akan ada beberapa bagian yang muncul. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama, tema. Nah, ini karena saya sudah mengubah, jadi sudah tampilan seperti ini. Ketika ingin mengubah kembali boleh, sesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, member permission. Nah, di sini kita bisa mencari apa saja yang ingin dan tidak ingin kita berikan kepada siswa kita. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini ya. Nah, ini untuk tamu. Jadi ini untuk mereka-mereka yang masuk dengan tidak menggunakan akun yang sesuai. Nah, itulah yang dikatakan dengan tamu. Nah, ini untuk mention seseorang. Ini mention tim atau mention channel. Tim kode, boleh kita lihat. Nah, kita klik general. Nah, ini kode kelas kita. Kita bisa mengcopy kode kelas ini, kemudian kita bagikan ke grup yang kita inginkan. Nah, ini ya, di copy. Nah, boleh dilihat dengan full screen, boleh di reset, remove, dan copy. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Oke. Selanjutnya, kita melihat lagi. Nah, ini add channel. Bagaimana kita menambahkan channel? Jadi kita menambahkan channel karena ini kelas MIPA, maka boleh kita tambahkan misalnya matematika peminatan. Nah, seperti ini. Sekali lagi description-nya ini opsional, boleh diisi, boleh juga tidak. Itu ya, kita add. Nah, channel kita sedang dibentuk. Hasilnya seperti ini tampilannya. Untuk memberikan pembelajaran, materi pembelajaran ataukah tugas kepada siswa kita, kita bisa memulai dari sini, new conversation. Nah, ini ada new conversation. Nah, kita klik yang ini, format. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini, disinilah kita menulis. Add a subject, boleh tulis misalnya apa, materi kita, apa ya, persamaan linier misalnya. Nah, silakan mengetik, silakan memasukkan materi. Nah, di sini ada beberapa ini ya, untuk typing dan untuk typing bagian. Nah, ini ketika kita akan memasukkan kode embed, ini ketika kita akan memasukkan link, nah akan muncul seperti ini. Kita boleh memasukkan misalnya persamaan linier. Nah, kita ambil dulu linknya, misalnya kita ingin mengambil dari formnya kita, karena di sini formnya yang ada hanya teks prosedural, saya ambil saja sebagai percontohan ya, copy, masuk ke kelas Teams kita, ini. Nah, diberikan alamat linknya. Kita masuk kembali, copy, kita buka dulu ya. Nah, ini di copy, kemudian masuk ke sini. Nah, ini telah selesai, kita insert. Nah, jadi di sini telah ada sebuah materi, misalnya ini hanya percontohan, sekali lagi tidak linear ya dengan apa yang saya berikan, tetapi saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana caranya. Nah, seperti ini teman-teman semua caranya. Nah, misalnya kita mau kode embed. Nah, kita tampilkan. Nah, bisa menulis titelnya seperti apa, kemudian insert. Nah, itu ya. Nah, tapi di sini saya tidak